Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, mengambil inspirasi iman darinya untuk bekal bagi kita menjalani padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Bernard Rahadian, PR. Romo Bernard, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membimbing kami hari ini, Romo. Baik Ibu Wina, salam sehat. Pemirsa semua juga semoga dalam keadaan baik semua. Amin. Kita segera mulai ya, Romo. Baik, Baik, mari mari. kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu tiap-tiap hari. Pada hari ini juga kami mau bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk terus melanjutkan perjuangan hidup dan terus mengalami cinta-Mu sepanjang perjalanan kami. Semoga Engkau berkenan juga menguduskan waktu yang akan kami berikan padamu ini, sehingga kami dapat merenungkan sabdamu dengan baik dan menimba inspirasi untuk kehidupan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan." Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan.
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Kini mari kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan hari ini. Romo Bernard, kira-kira ada inspirasi iman apa dari bacaan pertama hari ini, Romo? Baik, pemirsa semua, Ibu Ina yang terkasih, hari-hari ini kita akan mendengar bagaimana para rasul, khususnya Paulus, itu menyebarkan berita gembira tentang Yesus kemana-mana. Dan bukan hanya itu, tapi Paulus juga dikisahkan mengalami macam-macam penganiayaan. Entah dia didera, dipenjara, ada orang yang mendebat dia, bertengkar sana-sini. Kita akan mendengarkan, beberapa hari ini kita mendengarkan Paulus bersama dengan beberapa teman yang lain harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan kekerasan fisik ketika menghadapi orang-orang yang belum menerima Yesus. Mungkin bagi orang-orang sejaman itu, Paulus dengan cara pewartaannya bisa disebut provokator, sehingga mereka terkesan mudah sekali marah, lalu kemudian ya kita dengar tadi dari bacaan pertama, bagaimana mereka didera lalu dipenjara. Maka itu konteksnya. Paulus berkobar-kobar mewartakan Injil. Maka pesan pertamanya, ketika kita akhirnya mau berani jadi pewarta, dalam arti ini, pewarta itu bukan sekedar mereka yang bisa berkhotbah di persekutuan doa, tapi panggilan kita semua sebagai orang yang dibaptis, menjadi pewarta, menjadi saksi akan Yesus yang bangkit, itu akan penuh tantangan,
dan kita mesti siap. Hati kita perlu dibuat kuat dan berani. Karena yang namanya mewartakan Yesus itu bukan cuma sekedar kita terharu, kita ngalami emosi, sesuatu yang membuat kita tergerak, rasanya indah, tidak. Tapi pewartaan tentang Yesus juga terkait dengan hidup yang etis, hidup yang baik itu kayak apa. Apa yang benar dan harus dinyatakan itu juga menjadi panggilan pewartaan kita. Itu yang pertama. Sadar bahwa dengan dibaptis, kita punya tanggung jawab mewartakan apa yang benar, yaitu Yesus sendiri. Nah, pewartaan itu mendatangkan tantangan yang pasti tidak mudah. Berikutnya, kita bisa belajar atau ambil peran dalam bacaan ini, dalam kisah ini. Bisa misalkan kita membayangkan diri kita kalau kita jadi Paulus, Silas, atau salah satu muridnya bagaimana. Bisa juga menjadi salah satu tahanan di mana Paulus itu sedang dipenjara. Atau bisa juga kita mencoba mendalami peran si kepala penjara. Dan terhadap mereka, tokoh-tokoh ini, saya yakin nanti kita akan menemukan macam-macam inspirasi. Kita gunakan imajinasi kita masuk dalam doa. Dalam kesempatan ini, saya terkesan dengan si kepala penjara. Kepala penjara ini berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Dia menjalankan semua instruksi memastikan Paulus dan Silas itu aman di ruang tengah penjara. Tapi ternyata malam hari ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, gempa bumi, dan akhirnya kepala penjara itu takut, putus asa, karena mengira Paulus dan Silas beserta seluruh warga tahanan yang ada dalam penjara itu kabur setelah gempa. Maka dia mau mengakhiri hidupnya, karena dia sudah gagal menjalankan tugas pekerjaannya. Tapi syukur pada Allah, mungkin juga orang-orang yang dipenjara di dalam tahanan itu terkejut, masih termangu-mangu, masih kaget apa yang terjadi, kok pintu semua terbuka. Jadi mereka belum sempat kabur, tapi tetap di dalam. Termasuk juga Paulus dan Silas, karena mereka sedang terbelenggu, lalu lepas belenggunya, tetap tinggal di dalam. Tidak lari ya, Romo. Dia nggak lari. Dari segi Paulus dan Silas, ini bukti bahwa mereka itu orang yang sangat berani, dan ya kabur dari penjara itu mungkin akan mendatangkan rasa nyaman, rasa tenang, tapi buat mereka ini bagian dari kesaksian mereka stay di penjara. Nah, tapi kan buat si kepala penjara ini malah petaka, celaka, bisa dipecat, bisa dihukum, dihukumnya bisa berat, bahkan bisa dihukum mati. Maka dia mau bunuh diri karena putus asa. Tapi bersyukur kemudian Paulus menghibur dia. Tenang, kami masih di dalam, nggak ada yang kabur. Kamu baik-baik saja. Maka setelah semuanya dibereskan, Paulus dan Silas lalu diobati. Sudah didera luka-luka, sekarang oleh kepala penjara diobati. Dari sini kita melihat bahwa dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ada faktor-faktor luar yang di luar kendali kita, yang mungkin bisa membuat hidup kita berantakan. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan, atau di luar perhitungan kita, yang bisa membuat kita mengalami hal-hal buruk, nasib sial, dan lain sebagainya. Kita sadari itu, dan kalau kita masih terus menolak kenyataan bahwa kita itu terbatas, tentu hidup kita akan penuh dengan tekanan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tapi, kalau misalkan step pertama kita terima dulu bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, saya yakin, meskipun tantangannya besar, kita tetap bisa jalan pelan-pelan menghadapi tantangan itu. Si kepala penjara ini belajar bersyukur karena ada Paulus dan Silas yang menyadarkan dia. Dan ternyata kemudian kesadaran ini
membawa dia untuk juga minta diri dibaptis. Maka bagi kita semua, setiap tantangan kehidupan, mari jangan hanya lewat begitu saja, tapi kita pandang, kita hayati sebagai cara Tuhan juga sedang menuntun kita. Entah apa rencananya, mungkin kita sedang mengalami situasi yang buruk, situasi yang tidak berdaya, tapi Tuhan, dengan iman kita yakin Dia pasti hadir. Maka menyerah bukan sebuah pilihan yang tepat, apalagi kalau dikatakan gampang menyerah. Dikit-dikit, udahlah, dikit-dikit, sudahlah, udah kita ganti saja, udah nyerah begitu. Justru itu lebih keliru. Maka itu yang pertama, konsekuensi kita dibaptis, mewartakan, punya tantangan. Tapi yang kedua, dalam setiap tantangan Tuhan juga hadir. Meskipun ada banyak hal di luar kendali kita. Itu dulu Ibu Wina, ada tanggapan? Ya, makasih Romo. Tadi Romo katakan kita hidup juga harus mewartakan Hmm. kebaikan-kebaikan Tuhan. Bisa dikasih mungkin contoh konkret Romo. Kita Mhm. sebagai bukan pewarta yang punya pengetahuan Alkitabiah yang dalam lalu harus mewartakan ke orang-orang, tapi melalui hidup kita tuh seperti apa konkretnya Romo? Oke, baik. Saya itu merasa eh, hal-hal sederhana yang kita buat tiap-tiap hari, sesuatu yang benar, hal-hal yang tertib, itu sebuah kesaksian. Misalkan, makin banyak orang di jalanan sekarang naik motor, nggak ada plat nomor belakangnya. Banyak sekali. Dari tahun lalu sampai sekarang itu makin sering saya lihat. Seperti sudah jadi tren, entah untuk apa. Tapi itu bukan sesuatu yang benar dilakukan. Sebagai orang Katolik, meskipun nggak dilihat, mari pasang plat nomor yang benar, misalkan. Itu sudah jadi kesaksian. Apalagi nih ya, kalau misalkan di motor itu ada stiker dari keuskupan. Biasanya kan ada tuh, motor ditempelin stiker, tahun ini stiker untuk Ardas misalkan. Kalau ada stiker begitu tapi nggak ada plat nomornya kan kita malu. Iya, Orang Katolik pasang stiker di motor tapi nggak ada plat nomor. Di jalan raya, misalkan lampu merah kita berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau kita jalan. Sesederhana itu misalkan. Atau kepada tetangga yang membutuhkan bantuan. Cara kita mewartakan nggak harus lewat kata-kata yang indah, tapi juga lewat perbuatan nyata yang membuat hidup orang lain menjadi setidaknya lebih ringan atau lebih baik. Maka tentu tidak punya pengetahuan Alkitab itu artinya undangan buat kita untuk lebih sering baca kitab suci. Tentu saja. Dan saya yakin meskipun kita nggak gitu ngerti, nggak sepenuhnya paham apa artinya dalam kitab suci, asal kita baca saja, pelan-pelan sabda Tuhan itu akan menuntun kita. Kita bisa lakukan ini, lakukan itu. Oh, sabda Tuhan bilang begini, berarti saya mesti begini. Saya yakin itu. Begitu Ibu Wina. ya, jadi mesti rajin-rajin baca kitab suci juga selain Oh, hidup benar ya Romo. iya. Iya. Saya terkesan dengan Romo tadi kan katakan kalau kita membayangkan sebagai tokoh-tokoh yang ada di bacaan Mm, tadi, kalau kita membayangkan sebagai Paulus dan Silas atau juga sebagai orang hukuman, ketika ada kesempatan belenggu-belenggu mereka terlepas oleh gempa bumi itu kan pikiran pertama ya cari kebebasan gitu, cepat lari. mm, Nah, ini kan seolah-olah kayak mungkin jawaban Tuhan, seolah-olah kayak sesuatu yang mukjizat yang tidak mungkin terjadi kok terjadi dan itu memberikan kesempatan. Tapi toh mereka tidak mengambil kesempatan itu ya Romo. mm, mm. Sebagai manusia biasa kan, oh ini kesempatan ini, gitu. Iya, betul. Kalau memang ada kesempatan baik untuk kita, itu perlu kita ambil. Tapi lihat bahwa Paulus dan Silas ternyata tetap diam di dalam penjara karena mereka justru melihat ini kesempatan untuk menyatakan keagungan Tuhan. Bukan hanya untuk membebaskan diri mereka sendiri, tapi justru ini meskipun sulit, tapi jadi sarana, cara untuk memuliakan Tuhan. Kebebasan ragawi mereka itu nggak ada artinya dibanding dengan mewartakan sabda Tuhan.
Maka saya melihat ya, yang namanya iman itu kan kerap kali membuat kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, tidak Ya, masuk akal, tapi ternyata ya berbuah dan berdampak. Entah ya, yang orang-orang tahanan itu mungkin juga masih ngantuk-ngantuk, gempa bumi baru setengah sadar, dan nanti ya udah keburu ditutup lagi jerujinya begitu ya. Tapi karena mereka ditahan kan tentu pernah buat salah begitu ya, atau setidaknya kita mengandaikan orang yang masuk dalam rumah tahanan itu pasti punya perkara yang harus dibereskan. Maka tidak lari dari tanggung jawab itu juga bisa jadi nilai dari peristiwa ini. Begitu Ibu Ina. ya, terima kasih Romo. Jadi tetap harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan ya Romo. Betul. Ya, mungkin kita andapkan dulu apa yang sudah tadi diajarkan oleh Romo, bahwa mungkin kadang-kadang kita harus mengambil sesuatu yang lebih sulit, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi ya Romo. Iya, begitu. Kita rehat sejenak, kita andapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Bernard Rahadian, PR, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun sharing iman, dapat di-email ke ork2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, Romo bisa dilanjutkan lagi dari bacaan Injil. Ada sharing iman apa Romo? Silakan Romo. Terima kasih. Injil tadi diawali dengan keterangan bahwa ini Yesus mengatakan hal-hal ini dalam amanat perpisahannya. Amanat perpisahan itu orang seperti sedang memberikan wasiat. Nah, yang namanya wasiat itu pasti hal-hal yang penting sekali disampaikan. Nggak ada wasiat yang kemudian isinya nggak jelas, tapi perlu jelas apa isinya, siapa dapat apa, begitu kan kalau wasiat. Nah, ini amanat perpisahan, semacam itu. Maka sebenarnya Yesus mengharapkan para muridnya itu camkan baik-baik, mendengarkan sungguh-sungguh apa yang dia katakan. Di sini Yesus menjanjikan penghibur, Roh Kudus yang tentu kemudian dimaksud oleh Yesus. Sifat pertamanya yang disebut di sini adalah penghibur. Bahasa Yunaninya parakletos. Roh penghibur ini fungsinya apa nanti? Di sini juga dikatakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pertama, mari kita sadari Roh Kudus itu penghibur. Penghibur. Kapan kita butuh dihibur? Kapan kita mengalami penghiburan? Tiap-tiap orang punya pengalamannya masing-masing. Tentu, umumnya orang itu mengalami penghiburan ketika dia sedang sedih, lalu datang sebuah bantuan atau kabar baik. Tapi hiburan itu juga ada kalanya kita alami ketika kita mengalami hal-hal biasa, lalu ada sesuatu yang indah, jauh lebih baik muncul. Atau juga kita bisa tertawa, gembira ketika kita melihat sesuatu yang lucu. Nonton komedi atau film yang ada lucunya, kita ketawa, terhibur. Maka roh penghibur, sifat pertama Roh Kudus itu membawa suasana ceria, gembira, semangat. Maka kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mari kita cek apakah kita tiap-tiap hari atau dalam momen-momen tertentu mengalami kegembiraan, sukacita. Tidak harus kemudian hal-hal yang besar, kita menang hadiah jutaan rupiah, enggak.
Tapi apa yang bisa kita tangkap tiap-tiap hari? Apa yang bisa kita syukuri ketika kita bangun pagi? Wah, saya masih diberi hidup. Hari ini udaranya segar ya, cerah. Wah, bersyukur saya masih bersama dengan keluarga yang saya kasihi. Atau misalkan dalam situasi yang sulit, tentu bersyukur menjadi tantangan tersendiri, tapi semoga tidak kehilangan sebuah semangat untuk tiap-tiap hari mencari apa yang baik. Orang yang sedang sakit masih bisa bersyukur karena ada pribadi-pribadi yang merawat dia, atau setidaknya Tuhan masih memberikan kekuatan pada hatinya untuk terus bertahan dan berjuang. Penghibur, memberikan kepada kita kekuatan, encouragement, dorongan untuk terus hidup. Itu Roh Kudus. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan saya merasakan sentuhan Roh Kudus, saya penuh dengan Roh Kudus, apalagi bisa bahasa roh, tapi hidupnya itu penuh amarah, tidak mudah bersyukur, tidak rendah hati, ngeyel, nggak mau dengerin orang lain, merasa diri benar sendiri, itu jangan-jangan bukan Roh Kudus, tapi roh apa namanya ya, provokatornya nggak mungkin juga. Roh Kudus Tapi ada itu yang seperti itu ya, Romo. Maksudnya kenapa yang itu? bisa, ada yang seperti itu, yang bisa bahasa roh, tapi Iya, juga yang nggak sampai terlalu negatif orangnya, cuman ah, sering berprasangka, sering hmm, judge orang gitu. Tapi iya, lain pihak dia bisa bahasa roh gitu. iya, ya, Bu Ina, tentu kan karunia tiap orang beda-beda ya. Hmm. Ada yang bisa bahasa roh. Bahasa roh itu juga kemudian apa maksudnya kan perlu kita dalami gitu ya. Tapi Roh Kudus itu berkarya tanpa menghilangkan kebebasan diri kita. Sama seperti Paulus dan Silas tadi dalam bacaan pertama. Mereka bisa kabur. Tapi secara bebas mereka memilih saya stay di sini. Karena ini akan memuliakan Tuhan. Maka bahkan meskipun kita penuh dengan Roh Kudus, Tuhan tetap mengajak kita ambil keputusan secara bebas. Roh Kudus menuntun kita, mendorong kita, tapi keputusannya ada pada kita. Nah, disitulah tanda kebesaran dan keagungan Tuhan. Dia tidak mendikte kita harus buat ini. Tapi kemudian dia memberikan kesempatan. Ayo, kamu bisa buat ini, tapi kamu punya pilihan lain. Kamu bisa berbuat baik, berbuat benar, meskipun sulit, tapi kamu juga bisa, ini mumpung ada kesempatan nih, ada duit banyak, ada proyek nih, kamu bisa ambil. Tapi nanti masalahnya akan panjang dan kamu harus ada tipu-tipu sedikit. Nah, kalau sudah seperti itu, tantangannya di hati kita. Berani nggak kita pilih yang benar? Itulah sebabnya tadi juga dalam bacaan Injil, kan disebutkan, roh penghibur itu menginsafkan kita akan beberapa hal. Dosa, realitas dosa. Lalu kebenaran bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dan penghakiman, artinya balik lagi tanggung jawab. Kita manusia yang rapuh gampang sekali rusak, jatuh dalam dosa. Mudah nggak percaya, mudah terlalu mengandalkan diri sendiri. Kebenaran, percaya sama Yesus juga butuh perjuangan, butuh belajar. Banyak kerap kali kita ragu-ragu. Apa benar Yesus itu Tuhan? Apa benar kalau kita merayakan Ekaristi itu kita sungguh menyambut tubuh Tuhan? Itu kan apalagi di masa sekarang dengan banyak diskusi dan kita bisa belajar dari banyak orang macam-macam hal. Kalau kita tidak sungguh merawat hidup iman kita, ya kita akan terbawa terus pada keraguan-raguan itu. Dan dengan begitu banyak godaan, tantangan, dan sekarang itu banyak sekali pembenaran. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya kan cuma sedikit, telat sedikit nggak apa-apa, aduh ngelanggar dikit nggak apa-apa. Kita lupa bahwa ujung-ujungnya itu kita perlu bertanggung jawab. Ada penghakiman di akhir hidup kita yang menentukan kita nanti mau kemana. Bahkan neraka itu sendiri bisa jadi adalah pilihan kita. Kita memilih untuk tidak bersama dengan Tuhan. Surga juga pilihan.
Meskipun keselamatan juga tetap merupakan anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Maka, Bu Wina, itu sih pesan yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Kalau ada tanggapan bisa kita dalami sama-sama. Baik, terima kasih Romo. Jadi Tuhan Yesus kan mewariskan, tadi kata Romo, mewariskan Roh Kudus. Nah, Mhm. dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah kalau entah ini benar enggak, teman, kalau kita kan kadang-kadang merasa kalau kita ikut Ekaristi, ikut yang ini, tidak ikut karismatik misalkan, itu kita kayaknya Mhm. connect gitu dengan Roh Kudus. Nah, Hmm. bagaimanakah kita bisa connect dengan Roh Kudus sehingga kita lebih peka? Oh, jangan Oke. ini, tapi harus yang itu gitu, Romo. Hmm. Hmm. Ya, pertama ini kan kita juga mendekati Pentakosta ya. Roh Kudus itu diperuntukkan untuk semua orang. Ya, Maka meskipun kita tidak ikut persekutuan doa, kita orang Katolik biasa-biasa yang datang ke gereja hari Minggu, misa, pulang, doanya ya doa makan, doa sebelum tidur, begitu. Tapi Roh Kudus tetap akan bekerja sejauh kita mau terbuka, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Lalu gimana kita memupuknya? Praktis-praktisnya tentu kita melakukan tindakan-tindakan yang dekat dengan Tuhan. Misalkan, ya kebiasaan doa. Dan doa itu bukan sekedar kita ngomong terus, tapi doa itu harus berani kita katakan, kita belajar mendengarkan Tuhan. Baca kitab suci, itu juga kan cara kita mendengarkan Tuhan. Membaca apa yang sebenarnya Tuhan mau. Lalu latihan, mati raga, mengendalikan diri. Meskipun bukan pantang dan puasa, bukan masa prapaskah, tapi yang namanya askese, mati raga, itu perlu. Jaga kesehatan itu butuh mati raga. Kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita, mau makan makanan yang enak-enak terus tapi nggak sehat, atau makan makanan berlebih, atau hobinya rebahan terus dan tidak bergerak, ya badannya lama-lama tidak terlatih. Itu dari segi fisik. Banyak membaca berita-berita yang yang beneran, bukan yang gosip. ya. Dan latihan untuk ngomong yang benar. Jangan dikit-dikit ada isu, gampang sekali menafsirkan, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Lalu nanti ujung-ujungnya keliru. Itu. Lalu juga berani melatih diri berbuat baik pada orang yang membutuhkan. Sebenarnya dari hal-hal yang simpel misalkan, di sekitar kita ada satpam, tukang bersih-bersih, kita sapa, kita beri senyum, kita beri terima kasih. Itu sudah awal yang baik, membuka relasi dengan mereka. Nanti makin akrab, komunikasi makin berjalan baik, bisa jadi ada kerjasama, timbal balik, saling membantu, saling mendukung. Lama-lama, Ibu, Bapak, agamanya apa? Katolik. Oh, orang Katolik itu baik ya ternyata. Nah, udah Saksi ya, itu Romo ya. jadi saksi, begitu. Dan mungkin juga perlu saya sampaikan. Tadi kan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jika aku pergi. Nah, selama Yesus ada di dunia, murid-muridnya itu kan ngikut ngekor terus. Ini sama seperti anak-anak yang mulai beranjak dewasa, sekolahnya mulai berangkat sendiri, dilepas, dikasih tanggung jawab. Nggak seumur hidup kita kan digendong terus, tapi perlu belajar jalan. Kadang jatuh, merangkak, berdiri susah, jalan sedikit, merangkak lagi. Tapi begitu, lebih berguna kalau Yesus pergi, karena kita dengan begitu, kita menjadi semakin dewasa, makin mandiri dalam iman. Nggak melulu harus Yesus ini loh, harus buat ini, nih. Tapi makin lama, makin dewasa, kita makin tahu apa yang harus kita buat sesuai dengan ajaran Yesus. Itu, Wina. Iya, ya, Romo. Jadi pendampingannya tidak secara fisik, tapi secara rohaninya gitu ya, Romo ya. Ya. Ya, iya. Romo boleh minta lagi sedikit. Seringkali Mm. dan tadi Romo juga katakan ketika berdoa jangan cuma kita minta, 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 tapi coba Mm. juga dengarkan Tuhan mau bicara apa. Itu Mm. konkretnya seperti apa sih, Romo? Bagaimana kita, maksudnya dalam diam doa terus
Terus kita akan menanti-nanti Tuhan ngomong apa. Iya. Itu Nah, menurut itu Romo, mungkin pengalaman Romo seperti apa? ya, itu sulit ya. Memang berdoa mendengarkan suara Tuhan itu butuh butuh waktu, butuh kepekaan. Saya pribadi eh, ketika belajar untuk tekun berdoa tiap-tiap ada kesempatan, nggak selalu sih suara Tuhan itu jelas. Tapi minimal dengan kita masuk dalam keheningan, kita mendengarkan apa yang disampaikan dalam diri kita. Dan kalau kita cermati betul-betul apa yang muncul dari kedalaman diri kita, dari hati kita, perasaan saya sedang apa, sebenarnya saya itu pengen berbuat apa. Kalau kita olah itu betul-betul, saya yakin juga Tuhan bekerja dan berkarya di situ. Dan dengan cara begitu kita melatih diri mendengarkan suara Tuhan. Tentu harus hati-hati bedakan dengan suara diri kita sendiri. Seakan-akan, wah saya mesti buat ini karena ini suara Tuhan. Tuhan berbisik begini pada saya. Tuhan mau saya jual rumah saya karena ini penuh dengan roh jahat rumahnya. Misalkan. Ya belum tentu benar juga kayak begitu. Jangan-jangan itu karena ketakutan kita sendiri, karena kecemasan. Nah, maka di situ yang namanya tubuh, jiwa, dan roh, badan kita, kesehatan mental kita, psikologis kita, tapi juga iman itu jadi apa ya, diolah bersama-sama. Latihannya tentu pertama-tama latihan hening. Yang namanya latihan hening itu nggak sibuk dengan macam-macam hal. Kalau ada distraksi pikiran muncul, kita fokus lagi. Saya sedang hening. Misalkan heningnya itu fokus pada doa tertentu, pada bacaan tertentu, atau pada perkara tertentu. Atau bisa juga sambil latihan mendengarkan dalam tenang suara burung, suara AC, suara daun-daun yang bergesekan misalkan. Ketika saya SMA di Seminari Wacana Bakti, sore-sore itu saya suka duduk di halaman belakang dekat pagar karena di pagar itu berderet bambu. Bambunya banyak sekali dan tinggi-tinggi. Kalau sudah sore, suasananya teduh, matahari mulai agak terbenam, orange, merah begitu, tapi angin juga sejuk, Bu. Indah ya Romo. Indah. Lalu bambu itu tertiup angin kanan, kiri, kanan, kiri. Saya dengarkan saja. Meskipun ya itu suara gesekan daun saja, tapi ternyata pelan-pelan itu membuat saya masuk jadi tenang. Dan ketika sudah tenang, itu saya, oke, saya mesti buat ini, saya sedang berpikir ini, saya sedang mengalami ini. Nah, dan di situ barulah, Tuhan, saya lagi ngalami ini, saya mesti buat apa? Nah, kalau sudah begitu, ya kita serahkan pada Dia, dan nanti pelan-pelan, oh ini loh maksud Tuhan, sambil jalan. Ya, nggak Sambil usah mimpi. ya. Hmm. Begitu. Ya itu gara-gara dengerin suara bambu yang indah itu sore-sore. Jadi fokus baca kitab suci misalkan. Hati yang tenang, airnya jadi tenang begitu. Ya kemudian macam-macam hal jadi jelas. Kurang lebih itu sih Bu Wina, pengalaman saya dulu pas awal-awal banget saya masuk seminari. Ya, terima kasih tipsnya Romo untuk kita bisa belajar dalam doa, mendengarkan suara Tuhan, lalu bagaimana connect dengan Roh Kudus, seperti yang tadi sudah Romo sampaikan. Romo, bolehkah Romo kasih benang merah sebagai penutup pembahasan hari ini dari bacaan pertama, dari bacaan Injil, ada kesimpulan apa Romo? Silakan. Baik, terima kasih Bu Wina dan pemirsa semua. Hari ini kita diajak untuk melihat, membayangkan, tapi juga mengerti bahwa tiap dari kita yang dibaptis, kita yang percaya pada Yesus, itu dipanggil untuk mewartakan. Pewartaan itu tidak selalu gampang, lebih sering penuh tantangan. Pewartaan itu tentu tidak selalu harus terkait dengan kita khotbah apa, tapi terutama lewat tindakan-tindakan yang baik,
juga kata-kata yang menghibur, kata-kata yang bersih, kata-kata yang sopan. Di hadapan itu semua, kita diundang untuk kerjasama dengan Roh Kudus. Kita tidak perlu mengharapkan Yesus datang mendikte kita, ini loh kamu harus buat ini, itu. Tidak, karena kita dipercaya oleh Allah. Dia mau kita dewasa. Maka mari kita gunakan seluruh apa yang ada pada kita. Mencoba mencari kehendak Tuhan, mengambil keputusan yang paling pas dengan kehendak Tuhan. Keliru mungkin, tapi sejauh kita mau terus berusaha, setia, mendengarkan suara Tuhan, saya yakin roh penghibur itu yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Yesus akan mendorong kita dan mengarahkan kita di jalan yang benar. Butuh kerjasama, butuh latihan, nggak instan. Mari kita semua sadari, anugerah itu untuk kita semua. Anugerah menjadi pewarta, menjadi saksi juga untuk kita semua. Maka dalam hidup sehari-hari, tidak perlu ragu, ambil waktu hening, belajar mendengarkan. Mendengarkan Tuhan, mendengarkan diri sendiri, bisa lewat alam, bisa dengan bantuan macam-macam hal. Mendengarkan itu juga artinya kita melihat sekeliling kita, apa yang perlu kita lakukan. Kurang lebih itu Ibu yang bisa Ya, saya sampaikan. terima kasih Romo. Semoga kita diberi rahmat untuk bisa jadi pewarta-pewarta yang baik. Amin. Tutup hari ini dengan doa ya Romo, nanti juga mohon berkatnya. Baik, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami roh penghibur. Roh-Mu sendiri yang akan mendorong kami, memberikan kami kekuatan, semangat, dan sukacita untuk melanjutkan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Kami juga bersyukur karena lewat baptisan, lewat iman ini kami Kau panggil ambil bagian dalam karya-Mu, mewartakan kebaikan, kebenaran di tengah masyarakat. Semoga Engkau berkenan membuka hati kami, membuat telinga hati kami juga peka akan bisikan suara-Mu, membuat hati kami kuat dan berani mengambil keputusan yang tepat. Meskipun mendatangkan kesulitan, tapi kami percaya kalau kami lakukan dalam nama-Mu, apa yang baik dan benar itu akan berbuah. Buat diri kami sendiri, tapi juga untuk kebaikan banyak orang. Maka ya Bapa, kami mohon juga Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua yang akan berkegiatan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Romo. Baik, terima kasih Romo Bernard untuk kesediaannya hari ini, untuk waktunya, untuk semua yang sudah Romo berikan sharing-sharing inspirasi imannya. Semoga nanti Romo diberkati juga dalam tugas dan pelayanan Romo ya. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih juga kepada para sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga kita semua diberi rahmat untuk bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik. Sampai jumpa di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.